Ini saya mulai ya, bahas si apa ini, Rizik ya. Kita simak dulu pernyataannya ya. Kita simak dulu ya. Ini doktrin mereka mayoritas seperti ini nih. Dari yang tua sampai yang muda sampai yang bocil ya. Nih. Sebelum saya tutup, yang kedua pesan Nabi Muhammad, wa'idhrati wa ahla baiti. Ingat itu, wa'idhrati wa ahla baiti. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Di mana itu? Yang kedua kata Nabi Muhammad, anak cucuku para habaib. Gelar Habib itu muncul bukan sejak zaman Nabi, bukan. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Yang pertama kali digelari Habib itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang pertama kali digelari Al-Habib. Begitu. Jangankan di zaman Nabi, di zaman sahabat pun enggak. Ya. Jadi jangan di apa ya? Jangan diperkosa. Itu hadis. Maknanya jangan. Izin merokok dulu saya guys ya. Bukannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bang? Bukan. Bukan. Kalau itu yang di catatan Kiai Imaduddin itu, maksud dari Habib Ali As-Sakran tersebut adalah yang pertama kali menyebutkan penisbatan Ubaidillah tersebut, Imam Ubaidillah, begitu kurang lebihnya ya, yang membukukan itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang pertama kali kalau tidak salah membukukan ya, membukukannya bahwasanya yaitu seputar pembahasan tentang nasab Pak Alawi, yang nasabnya disebutkan kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu. Tapi kalau gelar pertama manusia yang digelari Habib tersebut ya, gelar dan dijadikan panggilan sampai saat ini, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Oh, kemudian misal ada yang bilang, oh itu kan Rasulullah Habib juga ya, Habibi ya Muhammad gitu ya, itu beda ya. Jadi di situ kalimat ya wa'idhrati wa ahla baiti, yang pertama kali digelari Habib itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu yang pertama kali digelari Al-Habib. Begitu. Jangankan di zaman Nabi, di zaman sahabat pun enggak ya. Jadi jangan di apa ya, jangan diperkosa. Itu hadis, maknanya jangan. Izin merokok dulu saya guys ya. Bukannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bang? Bukan. Bukan. Kalau itu yang di catatan Kiai Imaduddin itu, maksud dari Habib Ali As-Sakran tersebut adalah yang pertama kali menyebutkan penisbatan Ubaidillah tersebut, Imam Ubaidillah, begitu kurang lebihnya ya, yang membukukan itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang pertama kali kalau tidak salah membukukan ya, membukukannya bahwasanya
yaitu seputar pembahasan tentang nasab Ba'alawi yang nasabnya disebutkan kepada Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu. Tapi kalau gelar pertama manusia yang digelari Habib tersebut, ya gelar dan dijadikan panggilan sampai saat ini, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Lu yang bahas, kenapa nggak ada lagi, Har? Kalau ada nanti kirim di kolom komentar ya, karena capek gua cariin kagak nemu, udah dihapus ya. Tapi yang bahas yang satu lagi ada yang reupload. Gue tengok, Har, misalnya gue lihat ini ada pembahasan, ini dari kitab abad berapa, Har? Oh, kemudian misal ada yang bilang, oh itu kan Rasulullah Habib juga, ya Habibi ya Muhammad gitu. Ya, itu beda, ya beda. Jadi di situ kalimat ya wa'idsurati wa ahla baiti. Kenapa diplesetkan hanya ke habaib saja? Padahal dari dulu anak cucu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil Sayyid, dipanggil Syarif. Makanya disebut para sadah, para Sayyid, Ashraf, para Syarif. Tuh. Jadi gini loh, pun seandainya kita ambil jalur husnudzon, ya, jalur baik sangka tentang Ba'alawi ini, walaupun sampai saat ini mereka belum bisa membantah tesis ilmiah Kiai Imaduddin, ya. Secara ilmiah mereka belum bisa bantah, tapi kita ambil versi baik sangka bahwasanya Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi. Kita ambil baik sangkanya dulu, ya, walaupun secara tesis ilmiah mereka nggak bisa bantah dan mereka nggak berani tes DNA, tapi kita ambil jalur baik sangka dulu, gitu. Nah, oke lah, dari klan Ba'alawi ini secara husnuzon kita berhusnuzon. Kalau kalian nggak mau, saya pribadi lah ya, saya pribadi berhusnuzon klan Ba'alawi dzurriyyah Nabi, yang mana di klan Ba'alawi tersebut asal mulanya digelari Habib, sampai sekarang dimulai dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai saat ini. Nah, pun seandainya begitu, manakala ada orang yang mengatakan maksud hadis Nabi wa'idsurati wa ahla baiti itu adalah habaib, itu tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Sudah menafikan dzurriyyah yang lainnya yang gelarnya bukan Habib. Justru Anda yang takut kalah saing. Karena di kalimat berikutnya dia bilang para kiai takut kalah saing, kurang lebihnya gitu ya. Iya, nanti masalah bahar topik nanti dulu ya. Saya mau bahas bocil ini dulu ya. Ini lanjutannya nih ya. Sebagai ahli bait, bukan kami. Nah nih. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahli bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahli bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahli baitnya Nabi Muhammad. Paham kalian? Ya 12 sama si Bahar, harusnya bukan ana yang ngomongin ini, kata si Bahar gitu kan. Ya, ini juga gitu. Kata dia, harusnya bukan saya ahlul bait yang ngomongkan ini, bukan kami para ahlul bait. Nggak usah ngaku-ngaku lah. Inilah yang membuat umat ini risih kepada kelompok kalian. Di dalam tubuh kami mengalir darah para habaib. Di dalam tubuh kami mengalir darah Sayyidina Husain. Itu gitu. Kagak ngerti nih dari kitab abad berapa. Bentar ya, kita dengarkan dulu nih. Nggak ada nyali. Kau nggak usah lari ke sana sini dulu. Bahas nasab dulu. Nggak usah bahas kitab nasab.
Pengen tantang Kiai Imad atau pengen bantah? Emang kagak ada keberanian? Nggak ada kemampuan loh. Bukan. Kami para habaib, kami anak cucu keturunan Nabi, kami ahlul bait. Giliran ditantang tes DNA, kicep lu semua. Tai. Gak usah sok teriak-teriak. Ngomongkan keutamaan ahlul bait, keutamaan habaib, mencintai habaib, memuliakan habaib, mengagungkan habaib. Harusnya antum-antum semua, para kiai, para ustaz. Pokoknya yang bukan habib dah, intinya ulama yang bukan habib, yang harusnya menjadi bintang iklan daripada kelompok mereka ini. Contohnya kayak siapa? Kayak Somad, Bang Somad Ganteng contohnya, bintang iklannya. Nah harusnya kayak gitu. Akan tetapi katanya ada penyakit hati, ya. Masalah hati dia tahu bro. Masalah hati, takut kalah saing segala macam. Chill. Dakwah itu kewajiban, bukan profesi. Bukan untuk cari cuan. Bukan. Justru di situ kalian takut kalah saing. Kenapa? Kalau nggak andal nasab, kalau nggak andal gelar, kalian nggak laku. Begitu. Ayatnya jelas kok. Ya, ayatnya jelas. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang berilmu diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi para ulama yang ikhlas lillahi ta'ala nggak peduli pandangan manusia. Kenapa? Karena derajatnya udah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah derajat itu tolak ukurnya bukan mulut ente. Bukan. Nggak usah sok-sokan lah. Kelihatan bahwasanya kalian takut kalah saing dengan orang yang bergelar gus, dengan orang yang bergelar kiai, ustadz, tuan guru, itu dan segala macam. Ya mereka para ustadz, para tuan guru, para kiai, para gus segala, mereka dakwah, mereka ngajarkan umat, ya, ngajarin tauhid, ngajarin fikih dan seterusnya. Bukan ngajarin supaya menjilat kalian. Siapa kalian? Somad aja udah nggak berani terang-terangan kayak dulu. Mana berani dia? Cobalah kalau berani muncul. Nangis-nangis gitu. Ya Allah, anak cucuku dizalimi. Coba berani lagi nggak? Itu Somad, Bang Somad Ganteng. Berani? Muncul saya lihat ini tuh. Foto Munir Utsman yang pakai medali salib singa. Tuh, medali salib singa. Ada jin kafirnya nggak itu? ini parah ini parah ini. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.